السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya warga Seruyan. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis atau faedah-faedah dari hadis-hadis pilihan, di mana kita sudah sampai pada pembahasan hadis yang ke-11 dari hadis-hadis pilihan. Di sini kita akan membahas sebuah hadis yang berkaitan dengan keutamaan tauhid dan peringatan dari kesyirikan. Itu hadis dari Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan, Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Kata Muadz ibn Jabal, aku pernah dibonceng, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Yang keledai itu dinamakan dengan Ufair. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Dan apa hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika si hamba itu menunaikan hak Allah?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, sungguh Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi aku tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata Mu'adz. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah agar mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sedangkan hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika si hamba itu menunaikan hak Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang ketawaduan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau, walaupun beliau adalah seorang nabi, seorang pemimpin, seorang panglima perang, tapi lihat beliau mengendarai keledai yang namanya adalah Ufair. Di mana keledai di zaman itu adalah kendaraan yang biasa dinaiki oleh orang-orang biasa begitu. Ya. Jadi bukan kendaraan yang mewah gitu. Nabi SAW mengendarinya. Bahkan membonceng sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu.
Ini menunjukkan kepada kita tentang ketawaduan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah azza wa jalla, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya tauhid itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita tentang kewajiban untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya baik yang kecil ataupun yang besar. Ya, ini kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala terbesar yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba itu adalah tauhid. Ya. Larangan Allah yang paling berbahaya yang wajib dijauhi oleh setiap hamba adalah syirik. Nah, maka sebelum kita melaksanakan perintah-perintah yang lainnya, maka tauhid adalah kewajiban pertama yang wajib kita tunaikan. Ya. Sebelum kita meninggalkan larangan-larangan yang lainnya, maka syirik adalah sesuatu yang paling pertama kali yang harus kita jauhi dan tinggalkan. Dan inilah dia hak Allah. Hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya, ini hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan, yang paling wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Nah, kemudian faedah yang lainnya, apa keutamaan yang akan diraih oleh seorang hamba ketika dia sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tadi, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala bentuk kesyirikan. Apa keutamaan atau yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga dan membebaskan dia dari api neraka. Ya. Dan tentunya kata para ulama di sini pembebasan yang dimaksud ada beberapa tingkatan. Jadi kalau seorang itu dia mati dalam keadaan bertauhid dan dia laksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya, dijauhi larangan-larangan Allah yang lainnya, ya, maka di sini pembebasannya dari api neraka itu sempurna. Dalam artian dia tidak akan mampir ke dalam api neraka. Ya, kalau dia melaksanakan tauhid, menjauhi syirik dan melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Karena konsekuensi dari tauhid itu sendiri adalah ya melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Itu dari sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Ya, sebaliknya, kalau seseorang dia mati dalam keadaan bertauhid, namun dia masih meninggalkan perintah-perintah Allah yang lainnya atau mungkin masih melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, syirik dia jauhi, tapi maksiat-maksiat yang lain masih dia kerjakan. Nah, maka orang seperti ini di akhirat ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama Allah akan ampuni dia sehingga dia langsung masuk surga, atau kemungkinan yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam api neraka sesuai dengan kadar dosanya, ya, baru kemudian dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya ya kita tentunya tidak mau mampir ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, selain kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yaitu tauhid, kita juga laksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya.
ya, dari kewajiban-kewajiban selain tauhid. Selain kita meninggalkan syirik yang merupakan dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, kita juga tinggalkan dosa-dosa yang lainnya. Ya, dari berzina misalnya, mencuri, membunuh, minum khamr, makan harta riba, menipu, korupsi dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga supaya jangan sampai kita mampir ke dalam api neraka begitu. Jadi ya, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah janji Allah. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Sehingga sekali lagi kita tegaskan, ya, perintah Allah yang paling pertama untuk kita tunaikan adalah tauhid. Ya, tauhid, tauhid. Ya, jangan sampai kita remehkan masalah tauhid ini. Karena kalau orang sudah mati dalam keadaan berbuat syirik, mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun kebaikan-kebaikan yang dia miliki itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Bahkan tidak akan ada yang bisa menolongnya nanti di hari kiamat kalau dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat-syafaat itu mental semua. Hatta misal dia punya 10 anak, semuanya hafiz Quran. Ya, harusnya kan itu bisa memberikan syafaat kepada dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya. Tidak akan ada yang bisa memberikan dia syafaat. Karena syarat dasar untuk bisa meraih syafaat itu adalah tauhid. Mati dalam keadaan bertauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dan sungguh tidak akan pernah ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Zalim di sini maksudnya adalah kesyirikan. Ya, tidak akan ada yang bisa menolong orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah dia bahaya dari kesyirikan itu sendiri. Seperti yang sebelumnya pernah kita sampaikan, bahwasanya syirik ya menjadikan pelakunya itu terancam kekal dalam api neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, syirik juga akan bisa menghapus seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi gara-gara syirik itu amal soleh yang lainnya akan terhapus sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah dia hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh para hamba, yaitu mentauhidkannya, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan hak hamba ya atas Allah Subhanahu wa taala. Ketika hak Allah Subhanahu wa taala ditunaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkan si hamba tersebut ke dalam surga dan membebaskannya dari api neraka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.